Buat kalian yang pengen pinjamannya cepat disetujui seperti ini, tonton video ini sampai akhir ya. Akan ada cara-cara spesial yang akan membuat pinjaman kalian diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman online agar diterima. Buat yang masih sering ditolak atau masih sering pinjam tapi gagal terus, mungkin kalian harus ikutin cara-cara yang seperti saya ajukan ini. Nah, teman-teman, sebelumnya saya hanya mengingatkan ya, untuk aplikasi pinjaman online itu resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Mulai dari data kita tersebar, kemudian pinjaman kita itu jadi membengkak dengan bunga-bunga yang tinggi. Dan kita harus mengetahui dulu apa resikonya jika ingin meminjam di aplikasi pinjaman online. Tapi kali ini kita akan membahas yang udah resmi dan legal ya. Harusnya ini aman teman-teman untuk datanya. Tapi jika kalian bingung untuk keamanan data dan masih nggak ngerti apa sih bahayanya keamanan data kita kalau kita tersebar itu, kalian bisa tonton video saya yang ada, nanti linknya saya akan taruh di pojok kanan atas. Di situ saya menjelaskan secara detail tentang bahaya pinjol ilegal teman-teman. Gimana bahayanya jika data kita tersebar, dan juga ada cara untuk mengatasi agar data kita tidak tersebar. Di situ juga sudah saya jelaskan ya. Nah, teman-teman, sebelum melakukan pinjaman online ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama itu, kalian harus beli nomor baru ya teman-teman. Kalau bisa nomor Telkomsel, jangan gunakan nomor pribadi. Lalu kemudian kalian juga bikin email baru. Karena jangan sampai email ini nanti jadinya akan dapat melacak keberadaan kalian teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, untuk masalah nomor tadi itu kalian juga beli juga ya 3 nomor baru untuk nomor kontak darurat, karena biar bagaimanapun juga kalau kalian memberikan nomor kontak darurat itu atas nama kerabat atau saudara kalian, nantinya mereka yang bakal kesusahan karena kalau kalian amit-amit gagal bayar, nanti mereka yang bakal diteror teman-teman. Jadi kasihan mereka, lebih baik kalian beli saja nomor baru itu biar semua data kalian juga fresh. Nah, untuk keamanan data kalian yang selanjutnya, sebenarnya untuk aplikasi yang sudah resmi terdaftar OJK itu mereka nggak bisa mengakses galeri foto dan kontak HP kalian ya teman-teman. Cuman buat jaga-jaga saja, jangan sampai ada foto kalian yang ada di galeri, karena mereka bisa mengakses semua data kalian itu. Dan satu lagi ya teman-teman, untuk masalah kontak itu, mereka itu bisa mengakses kontak kita kalau kita izinkan. Biasanya kan di aplikasi pinjol itu selalu meminta izin untuk kontak darurat ya teman-teman ya. Nah, di sini nih bahayanya, mereka bisa mengcopy semua nomor telepon yang ada di HP kalian. Untuk itu sebisa mungkin kalau kalian mengajukan, kalian hapusin dulu atau kalian pindahkan dulu kontak-kontak yang pentingnya. Nah, setelah semua ini beres, sebelum melakukan pengajuan, kalian pastikan juga koneksi internet kalian bagus ya teman-teman. Karena aplikasi ini kan menggunakan GPS ya, mengakses lokasi kalian. Takutnya kalau ketika kalian mengajukan itu, koneksi kalian buruk dan lokasi kalian itu jadi nggak akurat gitu loh. Jadi kalian ngisi domisili tinggal di mana, tapi lokasi kalian itu melenceng jauh dari titiknya. Nah, itu mempengaruhi banget ya teman-teman buat persetujuannya. Dari semua itu selalu udah beres, sekarang kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nama aplikasi yang akan kita bahas hari ini adalah Modal Nasional. Mungkin aplikasi ini nggak asing buat kalian ya, tapi buat kalian yang sudah diterima, memang aplikasi ini memang oke dan gampang mencairkan. Tapi buat yang sering ditolak, kalian harus simak video ini baik-baik. Aplikasi Modal Nasional ini cukup terkenal ya teman-teman ya. Sudah di-download lebih dari 1 juta dan sudah ada sejak tahun 2018. Ini udah lama banget loh. Dan untuk secara rating juga 4,4 dari 242.000, itu angka yang lumayan bagus teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang ditawarkan aplikasi ini. Keunggulannya apa aja sih? Yang pertama ini, pinjaman itu ditransfer dengan cepat teman-teman. Jadi cairnya cepat. Lalu yang kedua, pendaftaran hanya membutuhkan satu langkah, yaitu dengan mengisi daftar data pribadi kita, yaitu informasi daftar, kemudian
kayak semacam gaji, kemudian rekening bank, standar lah teman-teman, seperti biasa. Jadi aplikasi ini cukup nggak ribet-ribet banget lah. Kemudian kalian hanya butuh KTP saja teman-teman, nggak ada jaminan apa aja, nggak ada pakai slip gaji ataupun jaminan-jaminan dokumen yang lain, nggak perlu. Kemudian kita bisa meminjam 24 jam teman-teman, kapanpun bisa. Dan dia sih mengklaim akan menghasilkan pencairan dalam waktu 10 menit. Dan ini kalau menurut pengalaman kami yang sudah melakukan pinjaman di sini, ya ada benernya juga teman-teman. Cuman ada satu hal yang harus kalian ingat ya, ini prosesnya ini meskipun dia mengklaim 24 jam, tapi pengalaman kita itu baru bener-bener efektif 10 menit ini kalau kalian minjam di jam kerja. Kalau kalian di tengah malam itu ya kemungkinan kecil bakal ditransfer 10 menit. Lalu tagihannya jelas dan transparan ya teman-teman. Kalau bedanya sama aplikasi pinjol ilegal kan agak membingungkan tuh untuk perhitungan bunganya. Kalau ini sudah transparan jadi enak. Kita sudah bisa memperkirakan perhitungan utang kita ke depannya. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya teman-teman aplikasinya. Ini adalah tampilan awal. Seperti biasa kita harus memasukkan nomor HP untuk pendaftaran. Nah, setelah kita memasukkan nomor HP dan login teman-teman, dia meminta untuk izin lokasi dan kamera. Nah, ini kalau aplikasi pinjaman online yang sudah legal, mereka nggak minta untuk kontak dan galeri ya teman-teman, hanya 2, lokasi dan kamera. Memang ini yang aturan OJK ya teman-teman. OJK melarang aplikasi pinjol itu untuk mengakses HP selain dari 2 ini. Jadi kalau ada aplikasi yang legal dan resmi OJK tapi meminta yang lain, itu kalian bisa melaporkannya. Ini kita baca sampai akhir, kalian bisa baca sendiri, kemudian kalian konfirmasi. Nah, ini lokasi, kemudian ini adalah tampilan awal, yaitu jumlah pinjaman maksimal untuk pertama ya teman-teman, itu 3 juta dengan tenor 90 hari. Jadi prosesnya itu dengan cuman isi formulir, kemudian kita dapat kuota, kemudian berhasil dapatkan uang. Dapat kuota ini nilai pinjamannya ya teman-teman ya, nggak tahu, mungkin di sana itu dalam sehari bisa mencairkan berapa kali dan berapa nominalnya. Kita kan nggak tahu ya aturan di belakang ya, tapi kita coba ikutin aja. Dan di aplikasi modal nasional ini enaknya ada ini teman-teman, ada apa? Ada chat customer service-nya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa chat di sini. Nah, sekarang kita mulai aja ya teman-teman, kita dapatkan pinjaman. Seperti biasa, pengisiannya standar banget. Nama, nomor KTP, jenis kelamin, status nikah, tanggal lahir, email, pendidikan, alamat asal, alamat lengkap, kondisi rumah, lama atau waktu tinggal. Nah, kenapa tadi saya meminta kalian untuk membuat email baru? Karena di sini harus diisi ya teman-teman untuk emailnya. Kalau dia rekomendasinya hanya Gmail. Nah, teman-teman, untuk masalah ini, untuk standar aja ya, kalian isi, kalian pasti bisa untuk mengisi semua informasi daftar itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung, saya rasa semuanya pasti bisa. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini adalah, yang pertama itu adalah masalah data pekerjaan teman-teman. Kalian seharusnya harus menulis pekerjaan kalian itu kalau bisa karyawan atau wira swasta dengan penghasilan minimal 4 atau 5 juta ya teman-teman ya. Karena kami pernah mencoba beberapa kali dengan menginput 3,5 juta itu masih ditolak teman-teman. Dan sebaiknya memang 5 juta ke atas kalian isi, karena ya toh di sini juga nggak dimintain slip gaji juga kan. Oke, saya akan percepat aja, saya akan coba mengisi semuanya. Nah, ini adalah untuk tampilan pekerjaan ya teman-teman ya. Kalian isi dengan baik-baik ya teman-teman ya, mulai nama perusahaan, industri, kemudian jumlah seluruh karyawan. Ini kalau kalian nggak tahu, kalian kira-kira aja nggak apa-apa. Kemudian posisi pekerjaan, kemudian jabatan, waktu masuk, dan gaji per bulan. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian perhatikan adalah di waktu masuk ya. Kalian usahakan kalian itu minimal bekerja udah 1 tahun lebih. Jadi kalian perkirakan aja waktu masuk kalian. Karena kalau kurang dari 1 tahun itu bakal mengurangi penilaian kalian untuk disetujui. Dan untuk gaji per bulan ini ya teman-teman, saya sarankan pilih yang 5-6 juta saja, paling minimal. Kemudian kalian masukkan alamat kantor, kemudian alamat lengkap, lalu masukkan telepon perusahaan. Ini sih menurut pengalaman kita ya teman-teman, mereka nggak bakal telepon perusahaan kok, kecuali kalau kalian nanti gagal bayar.
Nah, aplikasi Monas ini, modal nasional ini, mereka akan mendatangi kantor kalian. Paling hobi banget nih BC-nya teman-teman. Nah, untuk kontak darurat ini teman-teman, kalian diminta untuk mengisi 4 kontak darurat ya. Ini kalau bisa kalian isi selengkap-lengkapnya ya teman-teman. Kalau kalian isi semua, kemudian kalau sesuai pesan saya tadi, jangan isi nomor bener-bener nomor kerabat kalian ya. Kalau menurut saya pribadi sih lebih baik kalian beli nomor baru deh. Kan nomor juga murah kan sekarang harganya. Itu lebih masuk akal teman-teman. Jadi kalian bisa bisa lebih mudah untuk mengkoordinasi kontak darurat ini teman-teman. Nah, untuk rekening bank, sebisa mungkin kalian ini ya teman-teman, kalian pilih bank dengan atas nama kalian sendiri ya, jangan atas nama orang lain. Pilihan banknya di sini juga udah banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa pilih bank lainnya. Bank mulai kalian scroll aja sampai ke bawah pun banyak banget ini bank. Jadi harusnya hampir semua bank ada. Nah, selanjutnya adalah informasi kalian harus mengupload foto KTP ya, tampak depan, tampak bagian belakang KTP, kemudian selfie dengan KTP. Selanjutnya kalian bisa tinggal kirim aja teman-teman. Dan aplikasi ini sebenarnya ya nggak susah-susah banget buat disetujui ya teman-teman. Kalian bisa langsung ajukan saja, tapi kalian harus pertimbangkan juga ya, kalau memang kalian nggak butuh-butuh banget, lebih baik jangan coba-coba untuk pinjam di aplikasi pinjaman online. Karena debt collector lapangan dari modal nasional ini lumayan gencar ya menagihnya kalau kalian telat bayar atau gagal bayar. Pengalaman dari teman-teman kami, itu mereka sering didatengin di lokasi kantornya ya teman-teman. Jadi mereka itu lebih seneng datang ke kantor dibandingin nagih buat ke rumah kita gitu. Tapi kan itu nggak enak banget ya, kita bisa malu loh kalau di kantor itu. Makanya kalian pikirkan dulu, kalau kalian memang susah buat bayar dan ada kemungkinan telat dan gagal bayar, lebih baik kalian urungkan niat kalian untuk meminjam di aplikasi modal nasional ini. Nah, setelah semuanya pengisian data ini beres ya teman-teman, kalian tinggal mulai aja teman-teman. Kalian tinggal menunggu telepon dari customer service-nya itu sekitar 10 menit 15 menit setelah kalian beres mengisi di jam kerja ya. Kalau malam itu nggak lama nelponnya customer service-nya, bisa jadi besoknya baru ditelepon. Tapi kalau di jam kerja itu 15 sampai 20 menit lah udah pasti udah ditelepon nih teman-teman. Dan satu lagi ya, buat kalian yang memang nggak butuh-butuh banget dan memang udah udah kepepet, kalian coba dulu deh teman-teman pinjam ke kerabat atau ke keluarga kalian. Siapa tahu ada yang mau meminjami uang kalian duit. Kenapa? Biar kalian nggak terkena bunga. Karena bunga di sini itu udah terlambat ditambah bunga, kena denda dan lain-lain, utang kalian itu bakal jadi menumpuk. Ibarat kata 1 juta kalian hutang, kalau kalian molor-molor dan nggak bisa bayar, terakhir-terakhir sampai bunga total-total bisa jadi 2 juta. Nah, sekarang intinya kalian pikirkan baik-baik dulu. Saya harap, saya doakan semoga kalian yang sedang punya masalah keuangan dan ingin segera mendapatkan pinjaman, semoga kalian bisa menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusinya. Semoga kalian mendapatkan banyak-banyak rezeki sehingga kalian nggak perlu lagi untuk minjam uang di aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini. Terima kasih ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.